ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kita sampai pada paragraf ayat 40 sampai dengan 43 yang berjudul perkara yang diminta dari Bani Israel, yang diperintahkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan oleh Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, nikmat Allah, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepadamu. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah kepadaku janjimu. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadaku kalian semua takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan, yaitu berupa Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yang mengingkari kepadanya. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian jual ayat-ayatku bi ayati tsamanan qalila, dengan harga yang murah, yang sedikit. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah, laksanakanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, inilah ayat-ayat yang bercerita ya kepada kita tentang Bani Israel. Jadi setelah ayat ini sampai dengan ayat-ayat yang sesudahnya panjang ya, sekitar ada 104 ayat yang berkisah tentang Bani Israel. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat-ayat sebelumnya tentang Nabi Adam alaihissalam dan kondisi awal-awal penciptaan alam raya ini, maka selanjutnya ada lompatan sejarah yang dibahas di dalam ayat ini, yaitu langsung ke cerita tentang Bani Israel. Ya, di antara hikmahnya yang pertama adalah karena Bani Israel ini adalah merupakan umat yang dalam tanda kutip spesial gitu ya, umat khusus yang diberikan nikmat-nikmat sangat banyak
tetapi pada saat yang sama mereka kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat itu. Terus alasan yang berikutnya, karena Bani Israel inilah umat yang mendapatkan wahyu samawi, yaitu kitab Taurat lewat Nabi Musa pada saat itu, dan ada generasi anak turunnya yang masih berlanjut atau yang masih ada pada saat Rasulullah SAW diutus. Jadi ada kesinambungan di situ ya. Mereka sejarahnya panjang, mendapatkan wahyu samawi, diutus nabi-nabi dan rasul kepada mereka, sampai mereka anak turunnya itu ada yang masih hidup pada saat Nabi Muhammad SAW diutus. Kalau ada yang bertanya, apakah sama antara Bani Israel dengan negara Israel yang sekarang ini ya, yang sejak 1 pekan ini pemberitaan terus berlangsung ya di negeri Palestina sana? Maka jawabannya tidak sama ya. Bani Israel ini adalah komunitas atau suku, kabilah, entitas. Sedangkan negara Israel ini adalah ya negara ya, bangsa yang sejarahnya panjang ya. Kalau Bani Israel ini sejarahnya panjang, nanti kita sebutkan ya sebagiannya, karena ini terus-menerus berlanjut pembahasan atau tafsirnya. Sementara negara Israel ini baru berdiri pada 1948 ya, dengan agresi pencamplokan ya lewat gerakan Zionisme ya. Mereka mendirikan dengan paksa negara Israel di sana, dan yang ada di negara Israel tidak semuanya Yahudi, ada sebagian agama yang lain, dan tidak semuanya juga keturunan dari sini. Ada yang dari luar negeri, dari Amerika dan lain-lain. Dan negara Israel ini adalah merupakan pendatang ya. Kalau sebelumnya mereka terusir, nah kemudian mereka ini pendatang dari Austria ya. Jadi inilah ya, sejarahnya panjang ya, konflik panjang, kita perlu mendalami supaya tidak ikut-ikut dalam hal konflik, artinya keberpihakan kita ya, tidak sekedar taklid ya, tapi betul-betul dengan pemahaman ya. Karena ada sebagian syubhat di antara kita ya, cukup mengurusi dalam negeri saja, tidak perlu terlibat dalam konflik internasional di sana ya. Urusan mereka urusan sana, urusan kita dalam negeri. Nah, saya kira tidak sesaklek itu ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk di antara golongan mereka. Jadi kepedulian kita kepada saudara kita, fakta yang ada sekarang, orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang non muslim ya, sementara kaum muslimin Palestina mereka adalah sama dengan kita, agama Islam ya, yang tentunya kita ada ukhuwah Islamiyah yang kita junjung tinggi. Kalau Hamas menyerang kepada orang-orang Israel, itu sasarannya adalah tentara-tentaranya, bukan warga sipil. Sementara kalau orang-orang Israel menyerang ke Palestina, itu semuanya diserang, terutama kaum wanita, anak-anak ya. Ini sudah serangan yang membabi buta. Jadi paling tidak kita berdoa untuk saudara-saudara kita di sana supaya diberikan kesabaran dan dicukupkan kebutuhan mereka, diberikan kemenangan, dan paling kita juga bisa membantu ya dengan
harta yang kita miliki, banyak sekali lembaga-lembaga yang memfasilitasi ya, lewat transfer dan sebagainya. Sekarang sudah sangat mudah untuk memberikan bantuan kepada para saudara kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bani Israel yang ada ini sejarahnya panjang, sementara negara Israel ini baru berdiri 1948 itu. Nah, mereka Bani Israel ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengingat segala macam nikmat yang diberikan Allah. Nanti ada penjelasannya apa saja nikmat-nikmatnya. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran. Jadi inilah perintah yang disampaikan Allah Ta'ala kepada orang-orang Bani Israel supaya menjadi mukmin, mengimani Al-Quran. Yang Al-Quran ini menjadi pembenar kitab Taurat yang mereka miliki, dan tidak boleh ingkar, dan juga tidak boleh memperjualbelikan ayat-ayat dengan harga yang murah, tidak boleh mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan juga ada perintah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kalau perintah irka'u ma'ar-raki'in ini adalah dalam ilmu balaghah disebut majaz mursal ya. Perintah yang mengandung makna keseluruhan tapi disebutkan sebagian ya. Bukan hanya rukuk saja, tetapi ini adalah perintah untuk sholat berjamaah ya. Rukuklah termasuk di sini mengandung makna sujudlah, sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah ya. Jangan ikut-ikutan memplesetkan ya. Ada sebagian orang yang ahlu hisab ya, yang mohon maaf ya, yang suka merokok, itu dalilnya ada dalam Al-Quran ya. Irka'u ma'ar-raki'in ya, merokoklah kalian bersama dengan orang-orang yang merokok. Nah ini tafsir sesat ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi memplesetkan ayat-ayat dengan makna yang tidak benar, nah ini tidak boleh ya. Berikutnya jamaah sekalian, tentang munasabah, hubungan ayat antara ayat-ayat yang kita sampaikan. Jadi mulai ayat 40 sampai dengan 142, jadi ada 102 ini ya, kurang lebih 102 ayat. Ini secara khusus berbicara tentang Bani Israel dengan panjang lebar, sehingga hampir mencapai 1 juz penuh untuk mengungkap fakta-fakta tentang mereka dan menjelaskan cacat celah mereka. Ayat-ayat sebelumnya dari awal surah sampai di sini berbicara tentang eksistensi, kedudukan dan keesaan Allah Ta'ala, perintah untuk menyembahnya, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi mukjizat, penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah berupa penciptaan manusia, pemuliaannya, penciptaan langit dan bumi, pendirian manusia terhadap semua itu, dan terbaginya mereka menjadi kelompok yang beriman, yang kafir dan munafik. Ini sudah kita bahas semua di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Nah selanjutnya Allah mulai berbicara kepada bangsa-bangsa yang telah muncul kenabian di tengah mereka. Dia mulai dengan kaum Yahudi, sebab mereka adalah bangsa tertua yang memiliki kitab samawi, kitab yang diturunkan dari sama itu adalah langit, sehingga mereka ini disebut ahlul kitab. Ahlul kitab adalah artinya sahibul kitab, orang yang memiliki kitab. Ada Yahudi, ada Nasrani, karena mereka mendapatkan kitab samawi. Orang-orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat, dan orang-orang Nasrani mendapatkan kitab Injil dari nabinya masing-masing itu. Juga karena mereka adalah pihak yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, padahal mereka seharusnya menjadi orang pertama yang beriman kepada penutup para rasul. Oleh karena itu Allah mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya yang banyak yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Dia mengingatkan mereka akan perjanjian yang teguh
dengan mereka bahwa mereka akan mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Al-Qur'an dalam berbicara kepada mereka beragam. Kadang dengan lembut, kadang dengan mengancam dan keras. Ada kalanya dengan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah mereka terima. Ada kalanya pula dengan membeberkan kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan mereka, serta dengan mencela perbuatan-perbuatan mereka dan membungkam mereka dengan hujjah, dengan dalil, dengan alasan yang menjadikan mereka tidak bisa membantah lagi ya. Jadi inilah khitab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan keindahan bahasanya, kecermatan redaksinya, dan tepat sasaran dalam menyampaikan cerita-cerita umat masa lalu ya. Ini salah satu bukti tentang ijazul Quran ya, kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran bicara tentang umat masa lalu yang saat itu Nabi Muhammad belum hidup ya, belum ada di samping mereka. Tetapi digambarkan dalam Al-Quran wahyu yang diberikan Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasul Nabi Muhammad ini, kisahnya rinci ya, rentet seolah-olah Nabi Muhammad membersamai mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, mengandung mukjizat, kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu yang itu tidak mungkin dari hasil rekayasa manusia biasa. Itu adalah wahyu dari Al-Khaliq, dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Wahai anak cucu Nabi Yakub yang soleh, jadilah seperti leluhur kalian itu dalam mengikuti kebenaran. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada leluhur kalian. Di antaranya diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan diberi naungan berupa awan. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menaatinya. Penuhilah janji kalian kepadaku bahwa kalian akan beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya tanpa pembedaan, khususnya Muhammad sang penutup para nabi. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian di dunia dan akhirat, yaitu dengan mengokohkan kalian di tanah suci pada zaman mereka dulu, meninggikan martabat kalian, melapangkan penghidupan kalian, memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian, dan memberi kalian kebahagiaan di akhirat ya. Jadi Israel itu adalah nama lain atau nama alias, nama kedua dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Nabi Yakub itu nama kedua atau nama panggilan, nama aliasnya adalah Israel. Israel ini dari dua kata, sebagaimana menurut Abdullah bin Abbas, maknanya adalah Isra itu adalah abdu atau hamba, Il adalah Allah. Jadi Israel adalah artinya hamba Allah. Nah, Nabi Yakub ini adalah putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu adalah masih cucu daripada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim punya putra lain yang namanya Ismail, nah anak turun Ismail itulah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunannya Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, sedangkan Bani Israel ini adalah dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak yang sama sebenarnya. Ujung-ujungnya sampai kepada Nabi Ibrahim ya. Bapaknya sama, kakek moyangnya sama, tetapi berhenti
nasab Israel di Yakub ini, maksudnya kata-kata Israel itu ya, dari nama Yakub alaihissalam ini memiliki 12 anak dari 4 istri, yang diantaranya ada Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dan Benyamin ini satu ibu. Kemudian ada dari nama-nama tersebut ada Lawi ya, Lawi itu adalah bapaknya, nenek moyangnya dari bapak moyang dari Nabi Musa. Kemudian ada Yahuda. Nah, Yahuda inilah yang cikal bakal berikutnya akhirnya beragama Yahudi. Nah, itu dari suku atau dari kabilah Yahuda ini. Jadi ada 12. Sehingga pada saatnya nanti ketika diberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, itu diantaranya adalah memuncratkan air sebanyak 12 mata air, sesuai dengan jumlah kabilah yang ada pada Bani Israel saat itu. Ada 12 kabilah. Itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Allah mengingatkan nikmat yang sangat banyak diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel ini, yang disebutkan dalam ayat-ayat. Berimanlah kalian, sebagai salah satu poin perjanjian itu kepada Al-Quran dengan tulus. Percayalah bahwa ia diturunkan oleh Allah, dan bahwa ia turun untuk mendukung, membenarkan, dan menyerupai Taurat dan kitab-kitab para nabi terdahulu, dalam hal menyeru untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, serta memerintahkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang mungkar. Al-Quran disebut Al-Muhaimin ya, maknanya seperti ini, menetapkan apa yang benar dan mengkoreksi ataupun merevisi, memperbaiki segala sesuatu yang salah, direvisi oleh Al-Quran. Jadi yang berlaku adalah Al-Qurannya, karena yang datang lebih akhir adalah Al-Quran. Tapi ternyata mereka mengingkari isi Al-Quran ya. Dalam kitab Taurat disebutkan tentang ciri-ciri Nabi SAW, Nabi akhir zaman. Maka janganlah kalian wahai kaum ahli kitab menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Wala takunu awwala kafirin bi. Tidak boleh menjadi kaum yang ingkar pertama kali. Karena sebenarnya isi kitab Taurat ada kesamaan dengan isi Al-Quran. Sama-sama kitab samawi. Semestinya kalian menjadi orang yang paling patut untuk beriman kepadanya, sebab telah ada bukti kebenarannya di dalam Taurat. Janganlah kalian jual ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran kenabian dan dakwah Muhammad dengan harga imbalan duniawi yang hina, seperti jabatan, kepemimpinan, harta atau tradisi warisan kuno, sebab itu adalah harga yang terlalu murah dan merupakan perdagangan yang merugikan, tidak mendatangkan untung. Janganlah kalian takut kepada siapapun selain kepada Allah, sebab dialah yang memegang kunci segala kebaikan. Janganlah mencampur adukkan kebenaran yang ada di dalam Taurat dengan kebatilan yang kalian karang dan tulis sendiri. Jangan pula menutupi penyebutan ciri-ciri Nabi Muhammad dan prediksi kemunculannya yang merupakan kebenaran, padahal kalian mengetahui bahaya menutupi informasi itu. Sebab di akhirat balasan atas orang yang tahu tidaklah sama dengan balasan atas orang yang tidak tahu ya. Jadi orang-orang Yahudi ini memiliki pengetahuan ya, sehingga mereka disebut di dalam surah Al-Fatihah Al-Maghdub alaihim, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, karena mereka punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi tidak melaksanakannya. Siapapun orang-orang mukmin yang memiliki karakter-karakter seperti itu berarti mengikuti karakter orang Yahudi, punya ilmu tetapi dia tidak melaksanakannya. Sementara orang-orang Nasrani disebut ad-dhalin, orang-orang yang tersesat karena mereka tidak memiliki ilmu.
Jadi inilah peringatan untuk kita semuanya supaya tidak mengikuti karakter orang Yahudi, mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakannya karena faktor syahwat. Penyakitnya adalah penyakit syahwat, penyakit keinginan hawa nafsu. Laksanakanlah perkara-perkara yang diwajibkan Allah atas kalian, antara lain adalah sholat dan zakat, dan laksanakanlah hal itu secara berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW ya. Jadi anak turunnya tadi saya ceritakan masih ada sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan entitas orang-orang Yahudi itu lebih ada terlebih dahulu di Madinah sebelum kedatangan kaum muslimin di Madinah, sebelum hijrahnya kaum muslimin. Itu ada 3 komunitas Yahudi yang besar, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir ya. Mereka ini ada di sekitar Madinah. Jadi ketika mereka eksodus keluar dari negeri Syam itu kemana-mana, ada yang ke Austria, ada yang ke Jerman, ada yang ke Eropa, dan ada yang ke selatan, yaitu ke daerah Hijaz ya, saat itu ke daerah Arab, termasuk di Madinah. Ini ada komunitas orang-orang Yahudi. Nah, maka di sini ketika mereka masih ada keturunan-keturunan dari Bani Israel, itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan tentang sholat dengan kata ruku dengan tujuan menjauhkan mereka dari sholat mereka yang lama, yang tidak ada ruku di dalamnya ya. Jadi ini contohnya ya. Inilah contoh ibadah orang-orang Yahudi ini di tembok ratapan ya, di tembok buruk yang ada di komplek Masjidil Aqsa. Jadi mereka beribadahnya seperti itu. Bahkan ada yang manduk-manduk juga ya. Nah, jadi ini tembok ratapan yang mereka yakini ada di bawah Masjidil Aqsa. Itu adalah Haikal Sulaiman, istananya Nabi Sulaiman ya. Ini akal-akalan saja sebenarnya ya. Jadi mereka mengklaim dengan klaim-klaim yang sepihak seperti itu ya. Mereka menangis-nangis meratapi dan beribadah di sekitar ini. Jadi mereka beribadahnya tidak ada rukuknya, apalagi sujudnya tidak ada. Jadi Allah mengingatkan di antara hikmah warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yang ibadah dengan rukuk kemudian dengan sujud itu adalah kaum muslimin. Jadi secara tidak langsung di sini Allah memerintahkan kepada mereka juga supaya melaksanakan tradisi dan syiar-syiar yang telah dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka masuk Islam ya, untuk bisa melaksanakan sholat dan zakat serta sholat berjamaah itu harus muslim dulu. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat ini mengajarkan banyak hukum tentang akidah, akhlak, ibadah, serta kehidupan pribadi dan umum. Ayat-ayat ini mewajibkan kaum Yahudi agar tidak lupa serta tidak berpura-pura lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Kata nikmah atau nikmat di sini adalah isim jenis, ismul jinsi. Bentuknya tunggal tetapi maknanya plural ya, maknanya jamak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Tidak mampu kita hitung satu persatu nikmat karena saking banyaknya ya. Jadi kata-kata an-nikmah itu mengandung makna yang jamak, nikmat apapun. Nikmat rizki, rizki juga sangat umum, apakah rizki secara batin, secara zahir, nikmat hidayah, nikmat
taufik ya, kemudahan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan banyak sekali. Jadi tidak boleh mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel ini. Jadi ayat ini perintah untuk Bani Israel, tapi juga perintah untuk kita semuanya. Di antara nikmat-nikmatnya kepada mereka adalah Dia telah menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun, memilih sebagian dari mereka menjadi nabi, menurunkan manna, yaitu makanan manis bagai madu dan salwa, semacam burung sebangsa puyuh, kepada mereka, memancarkan air dari batu untuk mereka, dan mempercayakan kepada mereka kitab Taurat yang di dalamnya disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya ya. Jadi nikmatnya sangat banyak. Nanti ayat-ayat yang bercerita tentang ini sangat panjang ya. Cerita bagaimana orang-orang Bani Israel yang diberikan nikmat banyak, mereka mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Pemberian nikmat kepada leluhur berarti sama dengan pemberian nikmat kepada keturunannya, sebab mereka menjadi mulia berkat kemuliaan leluhur mereka, dan nikmat-nikmat itu merupakan faktor kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka Bani Israel ya, dengan cerita yang panjang tadi terus berlanjut sampai orang-orang yang mengikutinya. Ada orang-orang Yahudi yang kita sebutkan masih hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah tadi, di negara Arab. Nah, jadi diingatkan terus, ada rentetan sejarah yang panjang ketika mereka punya karakter-karakter yang buruk dilakukan oleh kakek moyang mereka, nenek moyang mereka, maka ini ada sisi-sisi kelanjutan yang diikuti oleh cucu-cucunya, yaitu orang-orang Yahudi dan sekitarnya yang ada di negara Arab saat itu ya. Jadi karakternya tidak jauh berbeda ya. Pengingatan akan banyaknya nikmat mendatangkan rasa malu untuk melakukan pelanggaran ya, menunjukkan besarnya maksiat dan menyeru untuk beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Quran. Nikmat yang telah diberikan banyak, sementara perlakuan mereka bukan mensyukurinya, tapi malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat banyak. Ya, itulah pelajaran bagi kita semuanya. Allah mengharuskan mereka memenuhi janji. Ini sifatnya umum ya, mencakup semua perintah, larangan dan wasiatnya. Termasuk di dalamnya adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di dalam Taurat dan kitab lainnya. Jika mereka sudah memenuhi janji-janji mereka, tentu Allah pun akan memenuhi janjinya kepada mereka, yaitu memasukkan mereka ke dalam surga sebagai bentuk penganugerahan nikmat kepada mereka. Perkara yang diminta dari Bani Israel, yakni menepati janji, itu sama juga diminta dari kita. Perintah yang dulu disampaikan Allah pada Bani Israel, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum tadi, itu juga sama untuk kita. Misalnya di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad itu, transaksi-transaksi yang telah kita lakukan ya, itu harus kita penuhi, tidak boleh kita langgar ya, tidak boleh ada kemungkaran di dalam akad-akad ini. Kemudian wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, alladzi ahadtum, yang kalian telah berjanji. An-Nahl ayat 91. Allah juga memerintahkan mereka supaya takut hanya kepadanya serta beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Dan Dia melarang mereka menjadi kelompok yang pertama-tama ingkar, serta melarang mereka mengambil harga atas ayat-ayat Allah, yakni menerima imbalan atau suap ya, dengan mengubah ciri-ciri Nabi Muhammad. Para pendeta dulu melakukan hal ini dan mereka dilarang. Jadi ada kelompok-kelompok ahli agama di mereka ya, nantinya cerita lebih lanjut akan kita kaji pada
cerita-cerita atau ayat-ayat sesudahnya, yang mereka ahli dalam bidang agama ya, tetapi mereka memperjualbelikan hukum yang terdapat dalam Tauratnya itu untuk kepentingan duniawi mereka. Ya kepentingan uang, ya kepentingan jabatan, ya kepentingan materi gitu ya. Itu mirip-mirip dengan yang terjadi pada saat ini ya. Jadi mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah, memberikan fatwa-fatwa yang tidak sama dengan yang ada dalam kitab Taurat, mereka rubah sendiri, mereka tulis dan mereka sebarkan sendiri, kemudian mereka mendapatkan imbalan-imbalan duniawi dari umatnya. Itulah berlaku terjadi pada umat Bani Israel pada zaman itu dan diikuti oleh anak turunnya. Nah, jamaah sekalian, dari ayat 41 ini dan ayat lain yang sejenis, ada sebagian ulama, para ulama membahas tentang masalah pengambilan upah atas pengajaran Al-Quran. Ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum mengambil imbalan upah atas pengajaran Al-Quran. Az-Zuhri dan Ashabur Ra'yi, yaitu kelompok madhab Hanafi, mereka ini disebut Ashabur Ra'yi karena memang sebagian di antara mereka ini menggunakan dalil-dalil dengan Ra'yi adalah akal ya. Karena pada zaman Abu Hanifah itu hadis Nabawi tidak seeksis pada zaman madhab-madhab sesudahnya, yaitu madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu hadis sudah eksis. Tapi pada zamannya Abu Hanifah yang pertama-tama ini hadis masih belum eksis. Jadi masih banyak kaum muslimin yang menggunakan akal pikirannya untuk menjadikan dalil ya, dijadikan dalil akli itu ya. Menurut mereka ini tidak boleh. Menurut mereka tidak boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Sebab mengajarkan Al-Quran adalah sebuah kewajiban yang membutuhkan niat ibadah dan keikhlasan. Maka dari itu tidak boleh mengambil upah atasnya, sama seperti sholat dan puasa. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 41 yang sudah kita baca tadi, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian tukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Kemudian para jumhur ulama selain mazhab Hanafi ini membolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran dengan dalil sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis tentang ruqyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah azza wa jalla. Pekerjaan yang paling pantas kalian terima upah atasnya adalah pengajaran kitabullah, pengajaran Al-Quran. Ada lagi hadis dari Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi hadis tentang ruqyah ini banyak versinya ya. Di antaranya ya kita sebutkan di sini. Ada lagi hadis yang lain yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ada kelompok sahabat yang berjalan dalam sebuah safar, perjalanan, kemudian lewat pada satu kaum yang kebetulan kepala suku dari kaum ini sakit disengat oleh ular berbisa. Sudah diobati kemana-mana tapi belum sembuh. Maka ketahuan ini ada orang-orang muslim ya lewat, para sahabat Nabi lewat, maka dimintalah kepada mereka supaya singgah di perkampungan ini dan
memberikan obat kepada kepala sukunya. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berijtihad pada saat itu untuk membacakan surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, ketika dibacakan surat Al-Fatihah ini, kepala sukunya sembuh. Nah, sebagai bentuk apresiasi, imbalan atas kesembuhan kepala sukunya, mereka memberikan kambing kepada para sahabat ini. Diterima ya, tapi belum dimakan daging kambingnya. Dikonsultasikan dulu kepada Nabi ketika sampai di Madinah. Nabi saat itu tidak mengingkarinya, malah bertanya balik, wa ma adraka annaha ruqyah, tahu dari mana kamu kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah? Nah, artinya ini beliau memberikan sunnah takririyah ya, ketetapan Rasulullah bahwasanya Al-Fatihah ini bisa untuk kita jadikan sebagai ruqyah, pengobatan dalam bentuk ruqyah, artinya mantra-mantra ya, ataupun jampi-jampi ya. Kalau orang Jawa namanya suwuk ya, suwuk. Nah, kita suwuk atau kita ucapkan doa-doa ruqyah secara syariah dengan kitabullah, ini boleh. Jadi dari hadis inilah para ulama membuat sebuah kesimpulan bahwa menerima imbalan dari ruqyah ini boleh, tetapi mereka memberikan rambu-rambu, tidak boleh mematok tarif. Di ruqyah 1 jam misalnya tarifnya sekian, 2 jam sekian, 3 jam sekian, nggak boleh ya. Tergantung dari orang yang mendapatkan kesembuhan tadi ya. Bisa jadi yang diharapkan oleh peruqyahnya itu lebih sedikit daripada imbalan yang didapatkan. Dia mengharap hanya uang yang sebatas tarifnya misalnya, tapi kalau tidak ada tarif justru imbalannya lebih banyak. Ketika mereka mendapatkan kesembuhan, ada yang mendapatkan malah imbalan umroh, bahkan ada yang mendapatkan imbalan haji daripada orang-orang pasien yang diberikan kesembuhan atas izin Allah lewat perantaraan ruqyah ini. Jadi inilah dasar-dasar yang dipakai oleh para ulama, atau di sini disebut jumhur ya, jumhur ulama. Ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang membolehkan imbalan upah dari pengajaran kitabullah atau pengajaran Al-Qur'an ini. Jawaban mereka atas mazhab Hanafi ini ya, mengkiaskan, menganalogkan masalah ini kepada sholat dan puasa adalah keliru. Sebab kias ini bertentangan dengan nas atau teks. Juga karena pengajaran Al-Quran ini merembet pengaruhnya kepada selain si pengajar, maka ia berbeda dengan ibadah-ibadah yang khusus bagi si pelaku saja ya. Sholat ataupun puasa ini dampaknya hanya kepada pelakunya, tetapi kalau memberikan pengajaran itu dampaknya kepada dirinya dan kepada orang lain. Para ulama memberikan pendapat ya, bahwasanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu lebih mulia, lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini ya, lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, kemudian juga yang lain-lainnya ya, zikir dan lain-lainnya. Karena kalau ibadah sunnah, seberapa banyak amal ibadah yang dilakukan itu dampak pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ibadah mencari ilmu, kita menuntut ilmu, kita membaca, kita mendengarkan majelis ilmu, maka di samping untuk diri kita sendiri yang mendengarkan, dampaknya juga untuk orang lain. Kita bisa menyampaikan kepada keluarga, bisa menyampaikan kepada teman, kita bisa laksanakan konsekuensinya, dan itu akan berdampak kepada kebaikan di masyarakat. Nah, itulah perbedaannya. Jadi perbedaan pendapat ini juga terjadi dalam soal pengambilan upah untuk melaksanakan sholat dan syiar-syiar keagamaan lainnya. Ya, kalau yang umum biasanya batal ya, batal umrah atau batal haji lah ya. Itu yang populer ya. Ya memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat di sini ya.
apakah hukum batal umrah atau batal haji di samping hukum penggantian pelaksanaan ibadah umrohnya ataupun hajinya, juga ada tentang imbalannya ini ya. Tapi menurut jumhur ini adalah boleh ya, sama dengan hukum yang pengajaran-pengajaran yang lain boleh ya. Jadi bukan semata-mata kaitannya dengan ibadah mahdhohnya, tapi ada jasa dan waktu, tenaga yang dialokasikan oleh penggantinya ya. Kalau batal umroh, daripada kita yang berangkat sendiri langsung ke sana memerlukan biaya kurang lebih 30 jutaan ya. Kalau batal haji itu kurang lebih tempo hari ya paling murah 35 dan kemungkinan besar bertambah banyak ya nantinya. Daripada mengeluarkan biaya sekian, maka dititipkan untuk diganti oleh para travel atau agen-agen yang menerima jasa-jasa seperti itu ya. Jadi semuanya bisa saling memberikan manfaat, dan insya Allah ini adalah menurut jumhur boleh ya, tidak ada masalah. Allah melarang kaum Yahudi, begitu pula umat-umat lainnya, mencampur adukkan kebenaran yang mereka miliki dalam kitab suci mereka dengan kebatilan, yaitu penggantian dan perubahan, dan melarang menutupi apa yang mereka ketahui, termasuk fakta bahwa Nabi Muhammad itu benar. Jadi kekafiran mereka didasari oleh sikap membangkang ya. Mengapa mereka tidak menerima Rasul akhir zaman Nabi Muhammad ini? Karena itu tadi, tidak dari anak turunnya Nabi Yakub atau Bani Israel, tapi dari garis keturunan Nabi Ismail tadi. Itulah alasan utamanya. Pada bagian akhir dari ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan mereka, dan perintah berfungsi untuk mewajibkan mendirikan sholat dan membayar zakat. Dia mengungkapkan tentang sholat dengan istilah ruku', karena di dalam sholatnya Bani Israel tidak ada ruku'. Jadi Allah menyuruh mereka untuk menunaikan sholat dengan cara Islam. Dan yang dimaksud dengan zakat menurut pendapat yang paling benar adalah zakat fardu. Jadi zakat wajib, sebab ia disebutkan secara beriringan dengan sholat ya, tetapi bukan zakat fitrah ya. Jadi zakat fardu ini sudah mulai dulu ya, sejak zamannya Nabi Musa sudah ada. Ketika Nabi Musa mendoakan Korun, kan sebelumnya Korun kan miskin ya, kemudian didoakan oleh Nabi Musa, itu sudah dikasih peringatan, nanti kamu kalau kaya raya tidak mau melaksanakan kewajiban, tidak mau beribadah ya, tapi Korun tetap ngayal, tetap ingin minta didoakan kaya Nabi Musa. Akhirnya didoakan, dan ternyata betul ketika Korun sudah menjadi orang yang kaya dan turun kewajiban zakat ini, Nabi Musa mengutus utusan untuk menarik zakat kepada Korun, tapi nggak dikasih. Korun ingkar dan menjawab, innama utituhu ala ilmin indi, saya dikasih mendapat harta banyak ini karena ilmu yang saya miliki. Jadi akhirnya Korun ditenggelamkan dengan hartanya yang banyak karena ingkar terhadap kewajiban yang lewat Nabi Musa, yaitu zakat ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, salat ini mencucikan jiwa, sedangkan zakat mencucikan harta. Keduanya merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Selain itu, zakat pula punya keistimewaan tersendiri, yaitu ia mewujudkan prinsip solidaritas sosial di tengah masyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya orang miskin pun membutuhkan orang kaya. Semuanya saling membutuhkan. Tidak ada orang disebut orang kaya kalau enggak ada orang miskin, tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Jadi semuanya saling membutuhkan. Al-Jassas menulis, yang dimaksud dengan solat dan zakat adalah ibadah solat fardu dan zakat wajib yang diperintahkan kepada kita semuanya. Jadi syariat yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita itu disebut syar'u man qablana, syariat sebelum umat Islam. Ini adalah syariat kita selama tidak ada revisinya. Kalau ada revisi, maka yang dilaksanakan adalah sholat yang ataupun ibadah yang diajarkan kepada kita ya. Jadi kalau misalnya kita
mohon maaf ya, kita kilas balik ya dari pandangan ya kelompok-kelompok menyimpang ya, misalnya mohon maaf Az-Zaitun ya, yang di antara pendapat dulu ya, bukan sekarang ya, dulu awal-awal dulu ya, mereka meyakini bahwasanya fase-fase dakwah kita ini pada fase Mekah, sehingga belum diwajibkan sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu ini baru diwajibkan pada saat Isra Mi'raj ya, tahun ke-10 kenabian lah ya. Pada masa awal-awal di Mekah belum ada kewajiban sholat, jadi sholat itu cukup hanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar, itu dalilnya ya. Ini berarti tidak benar ya, karena ya kewajiban sholat 5 waktu ini walaupun ditetapkan pada saat Isra Mi'raj, tetapi ya faktanya Nabi Muhammad sendiri sudah melaksanakan walaupun tidak sesempurna setelah ada turunnya 5 waktu itu ya. Beliau sering melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram ya, sering bermunajat pada Allah, i'tikaf dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah ada dari anak turun atau dari syariat sebelum kita ini. Kewajiban sholat dan zakat sudah ada sejak dulu, kemudian dikuatkan ulang, diwajibkan ulang dengan turunnya syariat lewat Al-Quranul Karim ya. Jadi inilah jemaah sekalian, pembahasan di ayat-ayat ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan menjadikan kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita rajin untuk membacanya, kita rajin untuk mentelaah tafsirnya, mengkajinya, dan sekaligus juga berusaha ya sedikit-sedikit untuk menghafalkannya serta melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.